밤 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going 언제나 너에게 going. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syara Rusdiana dari kelas 3E Akuntansi Syariah akan menjelaskan salah satu materi yang telah saya pelajari, yaitu tentang pemikiran ekonomi Islam Abu Hamid Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang biografi Abu Hamid Al-Ghazali, Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Tusi Al-Ghazali. Al-Ghazali lahir di Tus, sebuah kota kecil di Khurasan, Iran, pada tahun 450 Hijriah atau 1058 Masehi. Sejak kecil, Imam Al-Ghazali hidup dalam dunia tasawuf. Ia tumbuh dan berkembang dalam asuhan seorang sufi. Setelah ayahnya yang juga seorang sufi yang meninggal dunia, kata Al-Ghazali berasal dari ghazal atau pemintal benang, dinisbatkan pada pekerjaan ayahnya sebagai pembuat benang. Kata tersebut juga dapat berasal dari ghazalah yang dinisbatkan pada nama kampung kelahirannya. Abu Hamid Al-Ghazali terkenal di barat sebagai Al-Ghazal, merupakan salah satu pemikir besar Islam. Sejak muda, Al-Ghazali sangat antusias terhadap ilmu pengetahuan. Ia mempunyai kemampuan yang sangat besar untuk belajar. Maka, tak heran kalau ia menjadi ilmuwan yang dikenal akan dan dihormati. Ia pertama-tama belajar bahasa Arab dan fikih di kota Tus. Kemudian pergi ke kota Jurjan untuk belajar dasar-dasar usul fikih. Setelah kembali ke kota Tus selama beberapa waktu, ia pergi ke Naisabur untuk melanjutkan rihlah ilmiahnya. Di kota ini, Al-Ghazali belajar kepada Al-Haramain Abu Al-Ma'ali Al-Juwaini sampai yang terakhir ini wafat pada tahun 478 Hijriah atau 1085 Masehi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pemikiran ekonomi Islam menurut Al-Ghazali. Pemikiran Imam Al-Ghazali tentang ekonomi dilatar belakangi oleh dua faktor, yaitu faktor inter dan ekstern. Faktor intern, Al-Ghazali banyak yang dilatar belakangi pendidikannya sendiri. Di antaranya, beliau berguru kepada Syekh Abu Nasr Ismail Ibnu Sa'adah Al-Ismail Ibnu Imam Ibnu Bakar Muhammad Ibnu Ibrahim Al-Ismaili Al-Jurjani, Yusuf Al-Nasaj, Dia Al-Din Abi Al-Ma'ali Al-Juwaini yang dikenal sebagai Al-Imam Al-Haramain, dan juga dipengaruhi oleh pengalaman spiritualnya. Yang kedua, faktor ekstern. Al-Ghazali banyak dipengaruhi oleh sistem pemerintahan yang otonom dan terjadinya pemberontakan masyarakat terhadap kebijakan-kebijakan pemerintahan yang sering mengabaikan hak-hak masyarakat serta menindas kaum lemah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang karya Imam Al-Ghazali. Al-Ghazali diperkirakan telah menghasilkan 300 buah karya tulis yang meliputi berbagai disiplin ilmu seperti logika, filsafat, moral, tafsir, fikih, ilmu-ilmu Al-Quran, tasawuf, politik, administrasi, dan perilaku ekonomi. Namun demikian yang ada hingga kini hanya 85 buah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang biografi Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah yang bernama lengkap Taqiyuddin Ahmad bin Abdul Halim lahir di kota Haran, sebuah kota kecil di bagian utara Mesopotamia, dekat Urfa di bagian tenggara Turki sekarang pada hari Senin tanggal 22 Januari 1263 Masehi 10 Rabiul Awal 661 Hijriah. Para ulama berbeda pendapat tentang sandaran penasaban Ibnu Taimiyah. Satu pendapat mengatakan bahwa kakek dari Ibnu Taimiyah pernah mengadakan perjalanan haji dan dalam perjalanan bertemu dengan seorang anak bernama Taimiyah. Dan sekembalinya dari perjalanannya, itu ia menemukan putrinya telah melahirkan seorang bayi dan kemudian bayi itu dinamakan Ibnu Taimiyah. Sedangkan versi lain mengatakan bahwa
Penasaban Ibnu Taimiyah adalah mengambil dari nama ibu dari kakeknya, yaitu Taimiyah. Masa-masa dilahirkannya Ibnu Taimiyah merupakan masa yang penuh dengan gejolak politik dan merupakan titik balik sejarah bagi dunia Islam. Hal ini karena pada masa ini, yaitu menjelang abad ke-7 Hijriah, awal abad ke-8 Hijriah, dunia Islam dihadapkan pada situasi kemusorotan dan kemunduran. Kaum muslim terpecah-pecah ke dalam berbagai negara kecil. Raja-raja tersebut saling memandang raja lainnya lebih sebagai musuh daripada sebagai saudara seiman. Ekonomi Islam menurut Ibnu Taimiyah itu ada konsep dasar dan harga. Ibnu Taimiyah mengakui adanya mekanisme pasar yang mengatur naik turunnya harga berdasarkan permintaan dan penawaran. Ia juga membedakan antara kompensasi yang adil dan harga yang adil, yang berkaitan dengan aspek legal, etik, dan ekonomi. Ia menentang monopoli, manipulasi, dan penimbunan barang yang dapat meribukan masyarakat. Yang kedua ada regulasi harga oleh pemerintah. Ibnu Taimiyah merekomendasikan intervensi pemerintah dalam menetapkan harga pada kondisi pasar yang tidak sempurna, seperti saat terjadi kelangkaan, krisis, atau ketidakadilan. Ia juga menyarankan agar pemerintah melakukan musyawarah dengan para tokoh dan pelaku pasar sebelum menetapkan harga yang dapat diterima oleh semua pihak. Yang ketiga ada hak kekayaan. Ibnu Taimiyah membagi hak kekayaan menjadi 3, yaitu kekayaan individu, kekayaan kolektif, dan kekayaan negara. Ia menentukan bahwa penggunaan kekayaan harus sesuai dengan syariat, tidak boros, tidak merugikan orang lain, dan tidak mengeksploitasi orang yang membutuhkan. Ia juga mengatur tentang hak-hak kolektif seperti air, rumput, dan api yang harus dimanfaatkan untuk kemaslahatan umum. Yang keempat, peran pemerintahan dalam kebijakan ekonomi. Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa pemerintah adalah institusi yang dibutuhkan untuk mengajak masyarakat melaksanakan kebaikan dan mencegah kemungkaran, termasuk dalam bidang sosial dan ekonomi. Ia juga menjelaskan tentang sumber-sumber pendapatan negara seperti zakat, ghanimah, fai, dan pajak lainnya yang harus digunakan untuk kepentingan publik. Kesimpulannya, Hujatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Tusi Al-Ghazali, seorang ahli tasawuf dari Iran yang sangat antusias dengan ilmu pengetahuan, kira-kira telah menghasilkan 300 buku dalam berbagai macam bidang. Salah satu buku masyhur yang membahas ekonomi yaitu Ihya Ulum Al-Din. Buku tersebut banyak membahas pemikiran ekonomi Al-Ghazali. Salah satunya tentang konsep uang serta peranan uang dalam keuangan publik. Ibnu Taimiyah merupakan salah satu ulama yang banyak memberikan pemikiran dalam bidang ekonomi. Hal ini dilatar belakangi karena pada saat Ibnu Taimiyah hidup, ia berada dalam situasi sosioekonomi yang kurang stabil karena keadaan politik yang sedang bergejolak, di mana banyak terjadi kebijakan pemerintah yang kurang menghiraukan aspek kemaslahatan umat. Di antara kebijakan tersebut adalah pencetakan mata uang yang mempunyai nilai bahan dasar yang melebihi dari harga mata uang tersebut, sehingga banyak masyarakat yang menjadikan uang untuk dilebur dan dijual batangan. Pencetakan uang juga tidak memiliki kebutuhan masyarakat terhadap uang tersebut sebagai alat transaksi, dan banyak praktik jual beli yang menurut Ibnu Taimiyah mengandung unsur spekulasi yang mendekati judi.
Dalam melihat pasar, ia mengakui bahwa mekanisme harga dan mekanisme pasar pada dasarnya adalah sunatullah, yaitu terjadi di luar setting seseorang atau pemerintah. Bahkan pemerintah tidak berhak menetapkan kebijakan harga dalam mekanisme pasar yang terjadi secara alami. Hanya ketika terjadi pasar yang tidak sempurna, di mana permintaan terlalu tinggi sedang suplai barang terbatas, pemerintahan melarang praktik. Sekian pemaparan materi yang telah saya pelajari. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.